Kita baru selesai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Keraton Buton. Kami tadi live streaming. Di samping saya saat ini ada Bang Ali atau Pak Alimuddin. Jadi beliau adalah seseorang yang saat ini berjuang untuk bagaimana Keraton ini bisa mekar. Dan sekarang kita ada di makam Sultan Buton yang pertama, yaitu Sultan Murhum. Rencana besar yang Bang Ali dan kawan-kawan sudah lakukan kemarin ya, dan sekarang kan ini saya lihat kayaknya ziarah. Bisa dicerita sedikit Bang? Saya rasa semua perjuangan harus dilaksanakan dari sisi utama di dalam setiap negeri. Dan kebetulan hari ini kita berjuang di negeri Buton, tentunya kita harus juga pamitan kepada yang punya negeri, sekalipun pamitan itu hanya ziarah ke makam beliau-beliau. Saya lebih cenderung bahwa setiap perjuangan itu yang harus dibangkitkan tidak saja pada fisiknya, tetapi juga yang harus dibangkitkan pada jiwa dan sisi-sisi yang tidak nyata di dalam negeri itu. Dan apa yang kita lakukan dari pertama kita merancang dengan teman-teman pergerakan yang kemarin terjadi, itu tidak terlepas dari nuansa spiritual. Dan nuansa spiritual inilah yang kita kemas, atau saya bisa katakan bahwa yang kita ikuti. Karena masing-masing pergerakan itu tentunya dia harus hidup. Dan hidupnya sebuah pergerakan itu berarti dimensi spiritualnya harus lebih dominan. Nah, sama dengan pergerakan Keraton ini, kita berharap dan berupaya bahwa dimensi spiritualnya lebih dikedepankan. Sisi kulturalnya lebih diutamakan. Karena apabila itu sudah kita kedepankan dan utamakan, maka seluruh komponen kebutonan yang berkultur kebutonan itu pasti akan terpanggil tanpa harus dipanggil. Saya seperti itu dia punya. Tadi saya lihat juga baca doa dalam masjid, terus ada kode-kode. Bang Ali, kira-kira apa sih esensi dari ini Bang Ali? Segala sesuatu yang dilakukan itu harus kita mulai dengan doa. Dan doa itu adalah bukti dari penyerahan semua masalah kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak bisa mengatakan karena saya, karena si A, si B. Tapi apa yang berlangsung itu memang sudah terencana sebelum kita ada. Jadi pada saat skenario Tuhan sebelum kita ada, dan saya pun harus katakan berada di sisi itu dan bertemu dengan teman-teman, itu saya rasa tidak kebetulan. Dan pada saat kita bergerak untuk memperjuangkan sesuatu di negeri ini dalam sisi kebersamaan, tentu kita harus kembali kepada yang punya, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah ridhoi, Allah rahmati, bukakan jalan sampai akhir pergerakan ini. Yang pasti bahwa apabila kita sudah menyerahkan semua permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita tidak punya lagi apa-apa, hanya kita ingin melaksanakan, menjalani skenario yang sudah ada. Itu yang